Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi teman-teman bersama saya di channel saya, Henry Wijaya Auto Teknik. Oke, yang baru bergabung, dukungan subscribe-nya ya, yang baru lihat-lihat di channel saya. Oke, sekarang ini ada tips lagi. Ini seputar tips mengenai Toyota Hilux lagi, tapi ini untuk Toyota Hilux yang terbaru ya. Toyota Hilux yang terbaru, yang sudah terbaru seperti ini. Nah, dia itu permasalahannya apa? Permasalahannya dia alarmnya bunyi terus ya teman-teman ya. Kalau ketemu masalah seperti ini, misalkan alarmnya itu bunyi, dia di saat alarm bunyi pasti rating ikut nyala ya. Rating ikut nyala. Itu bisa kita akalin teman-teman. Di saat emergensi atau mungkin kita belum punya waktu lah untuk ke bengkel atau mungkin ke dealer, kita belum punya waktu atau belum punya dana buat ganti modulnya, biasa karena modulnya yang error ya. Jadi bisa kita akalin sementara. Jadi untuk Hilux itu dia ada dua tipe ya, ada dua jenis ya. Ada yang modelnya bisa dinonaktifkan tanpa kuncinya nanti tidak berfungsi ya. Jadi remote-nya tidak berfungsi. Ada juga yang setelah kita nonaktifkan tapi remote-nya masih bisa berfungsi. Karena ini yang terbaru ini setelah kita nonaktifkan tapi remote-nya pun masih bisa berfungsi. Cuman alarmnya tidak bisa berfungsi dan ratingnya juga tidak akan nyala ya. Di saat alarm nyala biasa rating kanan kiri nyala ya, hazard ya. Jadi ini dia tidak akan menyala lagi. Tapi remote-nya masih bisa berfungsi kalau yang ini. Tapi ada juga saya pernah melakukan itu dia tidak bisa remote-nya berfungsi. Jadi remote-nya itu dia harus pakai kunci yang biasa ya, pakai kunci yang di pintu baru bisa terbuka. Tapi untuk door lock-nya masih aktif semua. Jadi buat teman-teman yang mengalami trouble untuk mobil Toyota lah, intinya mobil Toyota itu bunyi terus. Biasa Innova, Avanza atau mungkin Hilux ya. Ini kali ini yang saya review Hilux. Itu ada solusinya untuk sementara teman-teman. Ya sementara kalau misalkan teman-teman mau biar dia bisa nggak nyala dulu lah ya. Itu kalau cuman kita cabut di alarmnya di depan, ada speakernya di depan, itu tetap masih nyala teman-teman, tetap masih nyala tapi bukan alarmnya ya teman-teman, tapi nyala terus ratingnya kanan kiri dia nyala. Jadi kemungkinan pasti aki bakal tekor ketika ditinggal. Nah tapi kalau ini enggak ya teman-teman, dia enggak akan nyala lagi. Jadi memang betul-betul kita nonaktifkan, kita putus arusnya, tapi bukan kita potong ya. Jadi Toyota sudah memang punya cara tersendiri ya untuk mengakalin itu. Oke teman-teman, sekarang saya langsung aja, nggak usah panjang lebar kasih lihat tutorialnya. Jadi di sini ada cover setir. Cover setir kita buka dulu. Covernya di sini. Cover yang di lehernya setir ini ya, pokoknya ya cover di sini kita buka. Oke, setelah kita buka, kita lanjut lihat modulnya dulu. Kita lanjut lihat modulnya. Jadi modulnya ada di bawah sini teman-teman. Nah, ini modul teman-teman ya. Di sini ada modul. Nih kelihatan nih kotak hitam ini. Nah dia ini ada colokannya di sini ya. Nah jadi kita cabut. Ini kita cabut. Jadi otomatis sudah tidak aktif untuk sistem security-nya, untuk sistem alarmnya dia nggak aktif. Oke, selanjutnya kita bukain ini cover ini. Nah kita lakukan hal seperti ini. Jadi ada beberapa bagian yang akan kita lepas. Contoh, dia aslinya bukan begini teman-teman ya. Jadi dia begini. Ini kita cabut. Nah ini kita cabut. Harusnya dia ini yang masuk. Ini yang masuk. Awalnya gambarnya seperti ini. Dan ini ke sini. Sorry kalau goyang-goyang teman-teman ya gambarnya, soalnya saya pegang kamera sendiri. Nah, awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini, terus kemudian kita buat dia kita langsungkan tanpa melewati alarm. Jadi tetap bisa nyala. Karena kalau cuman dia seperti ini kita cabut saja alarmnya, kita nggak bakal bisa start. Mobil nggak akan bisa start ya. Memang alarm nggak bunyi tapi mobil juga nggak bisa start. Oke, kemudian kita cabut. Langkahnya kita cabut ini. Kita cabut. Ini kita cabut teman-teman. Nah, yang ini kita cabut. Ya kan? Jadi ini kita pisahkan sudah yang dua ini. Yang soket yang ini sama soket yang rumahannya ini ya kita pisahkan. Kemudian yang soket ini yang ada kabel merah, hitam, kuning besar dan biru, terus abu-abu dan putih ya. Ini langsung kita masukkan ke sini, teman-teman. Ini langsung kita masukkan ke kunci kontak.
ke soket kunci kontak. Nah, setelah itu baru kita bisa start. Ya, kita start ya. Ya, masih nyala ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu aja caranya. Kalau kita tidak melakukan hal seperti ini, cuman kita cabut saja modulnya yang di bawah, dia nggak akan bisa disetar teman-teman. Jadi kalau untuk masalah itu kita cabut ini memang. Jadi kita sistemnya kita langsungkan. Jadi dia nggak akan ada yang masuk ke modul lagi, ke modul untuk modul alarmnya. Tapi di sini kita copot. Ya, intinya yang di kunci kontak ini nanti kita ambil dari sini. Karena dia ada konektornya lagi. Dia lewat ke sini baru yang ini yang disampaikan. Kalau untuk aslinya. Tapi kalau kita sekarang kita mengakalinya, kita cabut. Terus nanti jangan kaget ya teman-teman ya. Ada beberapa mobil memang yang setelah di seperti ini kan dia remote-nya nggak bisa dipencet-pencet, nggak mau, tapi bisa pakai kunci teman-teman, dan itu nggak akan bunyi. Dan door lock juga aktif, sama semua bisa terbuka, tapi ya pakai kunci manual buka di pintunya. Nah, kalau ini dia masih aktif. Untuk mobil yang ini yang Hilux terbaru tahun 2000 berapa ini baru, pokoknya terbaru modelnya. Ini dia bisa aktif, masih remote-nya. Tapi untuk alarmnya dan hazardnya itu nggak akan aktif, nggak akan bunyi, dan yang kedua nggak akan nyala hazardnya ya. Jadi untuk teman-teman yang punya mobil Hilux atau mobil Toyota lah, sejenis Toyota intinya, biasanya modul alarmnya posisinya di bawah situ tadi ya, di bawah dekat pedal kopling. Teman-teman bisa menoleh ke kiri atas, di situ ada kotak hitam, dan di situ pasti ada soket satu ya, satu soket itu bisa dicabut. Nah, di situ itu pasti modul alarmnya, dan di situ pasti yang bermasalah. Biasanya itu diganti. Kalau untuk di dealer itu biasanya diganti karena itu sudah error ya teman-teman. Ketika dia disetel kan dia bisa disetel teman-teman, untuk getaran berapa dia bisa, sensitivitasnya bisa disetel. Cuman kalau memang sudah disetel tapi masih sering error, berarti memang dia harus diganti modulnya. Nah, kalau teman-teman ibaratnya belum punya waktu atau mungkin belum punya dana buat ganti modulnya, ya mending diakalin dulu seperti ini, daripada nanti di rumah atau di jalan, di parkiran bunyi terus mobilnya, atau mungkin dicabut untuk speakernya yang di depan, tapi alarmnya nggak bunyi tapi ratingnya nyala terus, akhirnya akinya tekor. Jadi ini solusinya ya teman-teman ya. Ini solusinya, ini bisa diakalin seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu itu tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa yang baru bergabung di channel saya untuk subscribe channel saya, dan like yang sudah bergabung, komen, boleh tanya-tanya di kolom komentar, untuk bisa tanya langsung juga via telepon atau WhatsApp. Ada nomor saya di bio saya, atau di beberapa video saya ada saya cantumkan nomor HP saya di deskripsi ya. Jadi bisa langsung tanya-tanya juga seputar tentang mobil pastinya. Oke, segitu dulu, semoga bermanfaat di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat di masa pandemi corona ini, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu di video vlog saya selanjutnya. Thank you.